We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Mas Farhan, seorang mahasiswa psikologi. Mengapa memilih Fakultas Psikologi, Mas Farhan? Silakan. Jika ditanya kenapa memilih psikologi gitu, kita kalau berangkat dari secara historis kehidupan saya gitu, mungkin waktu SMA saya minat saya di bidang sains khususnya di teknik. Lulus SMA saya ingin menjadi sarjana teknik mesin dan teknik industri, tapi karena apa ya? Mungkin takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga hingga saya juga akhirnya bisa masuk ke psikologi meskipun dulu masih ada kesempatan, saya tuh masih bisa daftar teknik juga, tapi saya untuk tidak mendaftar lagi dan karena udah diberi lulusnya di psikologi, saya saya masuki dan saya sungguh-sungguh gitu di psikologi itu. Menyesal nggak, Mas? Sejauh ini karena emang ilmunya pun saya nikmati dan saya saya enak lah khususnya kalau saya untuk di psikologi sampai saat sekarang saya nggak menyesal untuk masuk psikologi karena ya tadi ilmunya itu di luar dugaan di awal karena saya tidak tertarik tapi sudah masuk sudah terjun kok enak gitu ilmu-ilmu psikologi ini sangat bermanfaat juga di kehidupan saya. Contohnya ilmu apa yang membantu Anda di kehidupan sehari-hari? Ilmu yang bisa membantu kehidupan sehari-hari karena gini Mas, kalau berbicara psikologi ya, salah satu argumen pertama mereka gini, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, di setiap waktu pun, kalau di situ ada seorang manusia, ada sosok manusia, dan disitulah ilmu psikologi berguna gitu. Dan disitulah psikologi ada gitu. Karena kita berbicara psikologi, pelajari tentang tentang sosok manusia itu gitu, baik dari perilaku atau trait-nya, habit-nya atau sikap. Kita kalau berbicara ilmu psikologi, cangkupannya sangat luas gitu Mas. Jadi kalau ada argumen anak-anak psikologi, mungkin yang lainnya juga pasti tahu. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun kalian berada, pada waktu apapun, jika di situasi tersebut ada seorang manusia, ada sosok manusia, dan disitulah ilmu psikologi ada gitu. Dan disitulah psikologi bisa bisa wujudkan gitu. Dalam artian gini, ilmu psikologi itu mempelajari tentang keseluruhan dari diri manusia tersendiri, baik itu sikap, baik itu emosi, baik itu perilaku, dan sebagainya gitu. Nah, disinilah ilmu psikologi yang dapat bisa menghidupi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya ambil contoh gini, di ilmu psikologi itu ada ilmu sosialnya juga, ada psikologi sosial, kalau secara dispesifikkan. Nah, dalam psikologi sosial itu pasti akan membahas suatu kelompok, dinamika kelompok, yang mana di dalam tersebut kita akan ngebahas tentu gimana kita aksi dengan yang lain, kita bisa memahami motif orang lain berperilaku dalam organisasi itu kayak gimana. Nah, ilmu psikologi yang berbicara terkait kehidupan seperti itu, Mas. Oke. Nah, Anda kan berencana untuk masuk teknik, lalu masuk ke psikologi. Ada nggak keterkaitan ilmu yang terkait pada dua bidang ini, Mas? Kalau kita berbicara mungkin kalau kita kaitkan antara ilmu psikologi mungkin dengan teknik, mungkin dari segi kerja gitu, dari segi kerja teknik mungkin bisa misalnya teknik mesin gitu, kita ambil teknik mesin. Nah,
ada kaitan terkait ilmu psikologi karena di psikologi pun saya pun mempelajari terkait pelajaran mata kuliah ergonomi. Nah, ergonomi ini menerangkan mungkin dari setiap mata kuliah, setiap ilmu seperti ilmu sosial atau teknik industri bakal mempelajari ergonomi ini. Nah, ergonomi ini yang dimasukkan bagaimana sih cara kerja manusia untuk bisa mendapatkan nilai-nilai kerja yang menguntungkan. Misalnya dalam teknik mesin, dalam posisi duduk teknik mesin dalam kerjanya kayak gimana. Nah, psikologi yang berbicara gitu. Secara proporsi tubuh yang harus dilakukan kayak gimana gitu. Nah, itu psikologi pun yang berbicara gitu. Karena kembali lagi itu setiap ilmu pasti apa ya ada interaksi manusia tersebut gitu. Nah, setiap interaksi pasti akan melibatkan baik emosi, baik perilaku, baik apapun yang mungkin terkait dengan psikologi. Jadi Anda nggak menyesal ya? Enggak, Mas. Apa yang paling asik dalam pelajaran psikologi, Mas? Dan ya apa yang paling asik di dalam pelajaran psikologi? Nah, kalau yang paling asik semuanya sih asik gitu, semuanya asik. Gimana kitanya gitu yang paling asik tuh. Kalau saya gitu dari pribadi saya gitu, paling asik kayak psikologi sosial gitu. Karena kita hidup bersosial gitu, manusia hidup bersosial, kita berinteraksi dengan individu yang lain, kita kerja di organisasi pun bareng-bareng. Nah, kita kalau apa ya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu psikologi, kita akan paham gitu. Contohnya gini, orang lain bersikap seperti itu karena apa sih? Motif orang lain berperilaku itu karena apa? Dan kita pun karena bisa basic dari ilmu psikologi, kita paham terkait situasi tersebut gitu. Dan kita bisa memakluminya gitu. Nah, jadi dalam kehidupan pun enak gitu maksudnya. Kita udah tahu dia bersikap seperti itu, oh gara-gara ini gitu. Tapi secara praktek sulit nggak, Mas? Kadang-kadang masih dongkol lah atau jengkel gitu. Nah, kalau kita berbicara secara prakteknya Mas, eh, yang paling sulit itu memahami, memaknai teori, sebuah teori. Psikologi itu ribuan teori dalam psikologi. Nah, yang paling sulit itu kita menselaraskan, mengkomparasikan dalam kehidupan gitu. Kita bisa aja kita ngerti di dalam kelas atau saat membaca buku teori tersebut. Tapi kita paham nggak pas prakteknya kayak gimana? Apakah benar nggak pas prakteknya? Teori ini cocok nggak dalam praktik? Nah, itu yang mungkin bisa jadi tantangan. Kalau dari pribadi saya, eh, berbicara seperti itu pasti akan, apa ya, saya bilang sulit aja gitu. Karena kita perlu pengalaman, kita perlu juga guru gitu. Ya dalam artian guru itu ya mungkin kita nanya ke orang lain, ke senior atau ke dosen-dosen yang lain, "Pak, perilaku ini emang benar gini di dalam kenyataannya?" Gitu mungkin. Pernah punya pengalaman nggak, Mas? Anda ketemu siapa atau ketemu kejadian apa, lalu Anda menerapkan ilmu psikologi itu terhadap diri Anda? Paling kalau menerapkan ya karena emang, apa ya, fokus saya juga fokus di bidang bukan di bidang, karena belum lulus juga, fokus saya di ilmu psikologi sosial karena emang tertarik gitu. Mungkin penerapannya saya di organisasi gitu, dalam dinamika berkelompok gitu. Karena di dalam mata kuliah pun saya membaca buku, saya belajar dengan dosen, diajarkan gitu, gimana kita bisa misalnya kasih contoh, dalam satu organisasi pasti ada konflik. Nah, dalam psikologi itu bisa, apa ya, dipelajari dalam manajemen konfliknya. Nah, hal-hal yang tersebut karena kita udah dipelajari, dengan manajemen konflik itu, penyelesaian-penyelesaian konflik di organisasi pun bisa teratasi, gitu. Sering, Mas, mengatasi konflik-konflik itu dengan ilmu psikologi. Kalau sering ya enggak terlalu sering, karena saya pun, apa ya, enggak pure dari pengaplikasian ilmu psikologi, saya juga mengaplikasikan ilmu-ilmu lain mungkin yang, buku yang saya baca, saya aplikasikan. Jadi, saya mengkomparasikan, semuanya gitu, digabungkan, dan dalam kehidupan sehari mungkin saya aktif di organisasi pun saya, apa ya, saya terapkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Mas, saya belum pernah dengar psikologi menurut Islam, Mas. Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Silakan. Nah, eee emang benar sih, kalau kita karena mungkin saya juga basic-nya dari UIN ya, Universitas Islam, berbicara psikologi Islam mungkin agak orang-orang awam ya, mungkin agak asing gitu.
Karena berbicara psikologi ya bahasa dari ibaratnya bukan bahasa barat, bahasa dari Yunani juga psikologi itu. Antara psihe yang berartikan jiwa dan logos adalah ilmu gitu. Nah, berbicara psikologi Islam sebenarnya kalau di agama saya di Islam, saya sebagai muslim, psikologi itu ada sejak lahirnya Islam gitu. Psikologi itu ada. Mungkin kalau kita berbicara secara historis gitu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kata psikologi itu emang asing gitu, mungkin bukan asing lagi, belum ada gitu di zaman Nabi tersebut. Karena zaman Nabi bukan psikologi namanya, Mas, kalau dari firman Allah udah diterangkan. Ya jadi kalau di Islam tuh emang ada ya, saya ulangi lagi, emang udah ada psikologi, tapi bukan psikologi kalau zaman Nabi, tapi nafs. Sama artinya jiwa gitu, tapi ya beda nama. Nah, apa ya, lahirnya psikologi ini ya, kalau kita berbicara secara historis atau secara sejarah, saya membaginya ada 2 periode yang mungkin periode tersebut sangat berpengaruh terhadap lahirnya psikologi Islam. Yang pertama, periode Umayyah, Daulah Umayyah. Nah, dan ini mungkin ini lebih dikaji ulang, lebih secara secara penafsiran Al-Quran dan hadis, yang turunannya itu yaitu ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Kalau di Islam, kalau di UIN mungkin pasti gak asing dengan ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Nah, masuk ke apa ya, zamannya Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Nah, di zaman ini perkembangan ilmu ya, khususnya ilmu Yunani, filsuf-filsuf Yunani sangat berkembang, Mas. Eee, Filsuf-filsuf udah banyak yang berbicara psikologi dan kata istilah psikologi pun udah muncul. Tetapi di Islam masih apa ya, masih masih nafs aja gitu. Tapi zaman Abbasiyah ini, para para gerakan-gerakan ya gerakan intelektual Islam sudah mulai bisa menafsirkan, mengomentari, dan ibaratnya mengembangkan ilmu-ilmu Yunani dengan dikorelasikan dengan ilmu-ilmu Islam gitu, seperti nafs. Nah, baru nafs dengan psikologi Yunaninya itu bisa dikorelasikan, bisa di apa ya, bisa bisa digabungkan dengan sesuai ajaran-ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari eee, Al-Quran dan hadis. Nah, jika berbicara pengertian gitu, kalau apa ya, kalau berbicara pengertian mungkin, psikologi Islam itu ilmu yang berlandaskan pada citra manusia mungkin dan menurut ajaran Islam. Dalam arti ajaran Islam ini, manusia itu memiliki pola-pola atau keunikan dalam individu gitu. Nah, psikologi Islam ini yaitu, bidang kerohanian untuk bisa meningkatkan mental serta, tujuan kualitas keberagamaan. Jadi ya intinya sama gitu, secara konseptual, secara konsepsi kita berbicara sama manusia, yang membedakan adalah psikologi itu yaitu kita bersumber pada Al-Quran dan hadis. Oke, oke. Nah, dari psikologi barat dan timur, apakah ada garis merahnya, Mas, tentang psikologi manusia, Mas? Silakan. Kalau kita berbicara psikologi barat, kalau kita berbicara psikologi timur ya, mungkin di psikologi barat pun kita berbicara psikologi kontemporer yang 4 mazhab itu humanistik, bioveristik, psikoanalisa. Di psikologi barat pun ada, Mas. Kalau kita psikologi timur ada psikologi Islam, di barat ada psikologi agama. Nah, keduanya ini mungkin saya bisa katakan kontra gitu. Ada kesenjangan karena apa ya? Dari segi pandangan, dari segi apa ya, segi dasar, landasan, sangat berbeda antara psikologi timur sama psikologi barat. Kalau kita psikologi barat yang berpandangan berlandaskan pada antroposentrisme, kalau di psikologi timur lebih ke gitu, teosentrisme. Kalau teo kan ibaratnya meyakini bahwa manusia itu fitrahnya diciptakan oleh Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antroposentrisme, yaitu psikologi barat ya itu, batu apa ya, ya dari segi pandangan pun berbeda gitu, landasan pandangan dari psikologi timur sama psikologi barat. Kalau kita berbicara psikologi barat yang lebih dulu, itu berbicaranya itu, antroposentrisme gitu, bahwa manusia itu secara fitrahnya itu
yang menciptakan ya otonomi manusia sendiri gitu. Ilmu kejiwaan kepribadian tersebut manusia sendiri yang menciptakan. Tapi kalau kita berbicara psikologi timur yang lebih keislaman, pandangan psikologi timur ya teosentrisme gitu, bahwa semua fitrah yang ada di dalam diri manusia itu udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhannya gitu, oleh Maha Pencipta. Nah, itu menjadi perbedaan. Kalau kita berbicara psikologi barat, yang emang lebih dulu psikologi kontemporernya daripada psikologi Islam yang lebih ke timur, psikologi Islam ini menjadi jawaban gitu. Psikologi timur ini menjadi jawaban eee, apa yang dipertanyakan, apa yang menjadi menjanggal terkait, masalah perbedaan ini. Karena kaum intelektual yang Islam pun ibaratnya kita sama ingin mempelajari konsepsi manusia, tapi sumber kita beda gitu, landasan kita beda. Nah, psikologi Islam ini hadir untuk bisa menjawab tersebut gitu, terkait perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Nah, kalau kita menarik benang merahnya itu ya pertentangan-pertentangan zaman dulu, pertentangan kaum intelektual zaman dulu ya, mungkin zaman sekarangnya itu udah ada lahir mazhab baru dalam psikologi, yaitu psikologi transpersonal gitu. Nah, psikologi transpersonal ini menjadi jawaban antara kedua tersebut, antara psikologi barat dan psikologi timur itu. Karena psikologi transpersonal ini lebih ke dalam keruhanian, ikatan kita spiritual tertinggi kita dalam kehidupan. Nah, psikologi transpersonal ini mungkin menjadi mazhab terbaru dalam ilmu psikologi, menjadi jawaban antara pertentangan terkait psikologi barat dan psikologi timur. Itu, Mas. Apakah lagi ngetren sekarang mazhab ini? Kalau di UIN ya, yang saya alami ya UIN sendiri emang lagi digencar-gencarkan lah psikologi transpersonal karena emang mazhab baru juga. Sedikit bukan para ilmuwan, para tokoh-tokoh yang menganut psikologi transpersonal ini, dan di dosen kampus saya pun hanya hanya beberapa ya yang bisa mengajar psikologi transpersonal ini gitu. Karena ini hubungannya juga kalau kita belajarnya psikologi transpersonal, kita bisa belajar jiwa kita, kita bisa kalau di Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, psikologi transpersonal ini menjadi jawaban dari hablum minannas itu, hubungan kita dengan Tuhan kita sendiri, hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas itu. Itu, Mas. Wow, wow, wow. Oke, oke. Mas, cita-cita Anda sebagai mahasiswa atau nanti sarjana psikologi apa, Mas? Cita-cita saya ya, mungkin emang kalau di psikologi itu ada beberapa ini ya, kalau kita klinis mungkin ke profesi menjadi psikolog gitu. Kalau saya pribadi, saya kurang tertarik terkait tersebut karena, emang dari awal udah, apa ya, ter terikat dengan psikologi sosial ini gitu. Mungkin kalau cita-cita saya ya menjadi, peneliti dari psikologi mungkin atau dari apa ya, saya untuk cita-cita saya enggak, tapi kalau plan ke depan ada gitu, plan ke depan ya saya mungkin bekerja di beberapa LSM yang bisa pengaplikasian ilmu-ilmu psikologi saya, dinamika kelompok saya, bisa diaplikasikan dalam kerja-kerja tersebut gitu. Mas, nah Anda kan, Itu bukan cita-cita sih, kalau cita-cita dari kecil. Mas, Anda kan habis wawancara tentang shopping online. Ya. Kalau menurut psikologi sosial, shopping online itu bagaimana? Nah, kalau menurut psikologi sosial ya, shopping online itu kalau kita berbicara psikologi konsumen, Mas. Di psikologi pun ada kita ngebahas psikologi konsumen, tetapi saya nggak mengambil arah tersebut gitu. Kurang kurang diminati karena itu fokusnya pada psikologi industri dan organisasi gitu, PIO. Nah, dalam berbicara dari segi sudut pandang psikologi gitu, berbicara belanja online di saat ini merupakan suatu jawaban terkait masalah-masalah yang ada gitu. Khususnya saat saat di pandemi sekarang gitu. Yang mungkin apa ya, dalam ilmu psikologi mungkin bisa menjawab itu perilaku konsumen.
satu hipotesa yang akan dilontarkan oleh ilmu psikologi adalah mengapa masyarakat sekarang lebih tertarik berbelanja online daripada berbelanja secara tradisional atau konvensional. Nah, itu menjadi pertanyaan di ilmu psikologi. Nah, yang dijawabnya mungkin bisa secara psikologi klinis atau kita berbicara psikologi konsumen gitu. Berbicara psikologi konsumen ya mungkin ada daya tarik mungkin dari pasar pun untuk bisa menarik gitu belanja online di masyarakat. Itu Mas. Oke, oke. Oke, thank you Mas Farhan atas waktunya, atas pengetahuannya.